sini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi pendidikan karakter. Nah, sebelum saya membahas tentang pendidikan karakter, apakah teman-teman tahu pendidikan karakter? Nah, pasti semuanya sudah pada tahu ya, karena kita sudah pernah belajar tentang pendidikan karakter pada semester 1. Oke, nah sebelum membahas tentang pendidikan karakter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian karakter. Nah, secara bahasa, karakter dapat pula dipahami sebagai sifat dasar, kepribadian, perilaku atau tingkah laku yang kebiasaan dan berpola. Nah, pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, sosial, budaya yang mampu mewujudkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albertus pada 2010 halaman 3. Nah, beliau berpendapat pendidikan karakter itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan karakter. Nah, pendidikan adalah selalu berkaitan dengan hubungan sosial manusia, yaitu manusia yang sejak lahir tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, sedangkan yang pengertian karakter adalah karakter bersifat lebih subjektif. Hal tersebut dikatakan demikian karena berkaitan dengan struktur antropologi manusia dan tindakan dalam memaknai kebebasan. Nah, yang kedua adalah menurut T. Ramlee pada 2003. Beliau berpendapat bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik. Nah, kesimpulannya, karakter siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Semakin bagus karakter suatu lingkungan, maka semakin bagus juga karakter siswa. Nah, salah satu contoh lingkungan yang dapat membangun karakter siswa adalah sekolah. Oleh karena itu, perlunya pendidikan karakter di sekolah agar dapat mencetak siswa yang mempunyai karakter yang baik. Oke. Nah, pendidikan karakter sendiri adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, sosial, budaya yang mampu mewujudkan dalam bentuk budi perilaku yang baik, budi pekerti yang baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian. Nah, oke, sampai di sini apa sudah bisa dipahami tentang pendidikan, tentang pengertian pendidikan karakter? Oke, kita lanjut tentang urgensi pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu sangat penting dalam membangun moral dan pendidikan bangsa dan negara. Nah, hal ini tentunya tertuang dalam fungsi pendidikan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdisnas. Nah, Sikdisnas menyatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah,
Pendidikan karakter itu sangat penting bagi peserta didik seperti pendapat Lictona pada 1991. Nah, beliau berpendapat bahwa pertama, karakter itu merupakan hal yang sangat esensial dalam bangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, karakter berperan sebagai kendali dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak mudah terombang-ambing. Yang ketiga, karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Jadi di sini dapat dipahami kan betapa pentingnya pendidikan karakter itu. Nah, di sini juga ada nih fungsi-fungsi pendidikan karakter lainnya. Oke, nah yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mempunyai perilaku yang baik, berhati yang baik, berpikiran yang baik, dan mempunyai perilaku yang baik. Nah, yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Nah, bangsa Indonesia ini kan mempunyai sangat banyak keperbedaan. Nah, suatu karakter inilah yang perlu untuk menjaga keutuhan suatu bangsa. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Nah, suatu bangsa mempunyai identitas tersendiri. Contohnya adalah suatu karakter. Nah, tidak luput dari bangsa Indonesia, dia juga mempunyai suatu karakter yang sangat menonjol. Ya, bangsa Indonesia terkenal mempunyai karakter yang orangnya itu ramah-ramah. Ya, nah, ya, ramah inilah yang dapat meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam persatuan dunia. Oke. Nah, selanjutnya ada juga manfaat atau fungsi utama dari pendidikan karakter menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2010. Nah, yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi. Nah, pendidikan karakter berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Nah, yang kedua, perbaikan dan penguatan. Nah, pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, suatu pendidikan masyarakat, dan pemerintahan untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, yang ketiga yaitu sebagai penyaring. Nah, pendidikan karakter berfungsi memilih nilai-nilai budaya bangsa. Nah, jadi budaya mana aja nih yang perlu kita tanamkan pada diri setiap siswa. Nah, dan tentunya menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat. Oke, jadi di sini pendidikan karakter berfungsi untuk menyaring mana sih yang bagus yang bisa kita contoh, mana sih yang nggak bagus yang nggak usah kita contoh. Oke, pendidikan karakter juga disinggung nih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pada pasal 3. Nah, ada 9 pilar pendidikan karakter. Di antaranya adalah cinta Tuhan dan segenap cintanya. Yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Nomor 3, kejujuran, amanah, dan kearifan. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong
kepemimpinan dan keadilan. Nomor 8, baik dan rendah hati. Nomor 9, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan karakter. Nah, apa aja sih ruang lingkup pendidikan karakter? Nah, ternyata ada 4 nih hal yang harus diolah dalam pendidikan karakter. Oke, yang pertama adalah olah hati, yang kedua adalah olah pikiran, terus olahraga, dan yang keempat adalah olah rasa dan karsa. Oke, pertama kita akan membahas tentang olah hati. Nah, di sini guru harus bisa mendesain agar siswa beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, dapat bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa politik. Nah, selanjutnya adalah olah pikir. Nah, siswa harus mampu menjadi manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, ingin tahu yang tinggi, produktif, bertoleransi, dan berorientasi iptek, serta reflektif. Nah, selanjutnya adalah olahraga. Nah, guru harus menjadikan siswa yang bersih dan sehat, terus sportif, tangguh, andal, berdaya tahan tubuh yang kuat, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Nah, yang terakhir adalah olah rasa dan karsa. Siswa juga harus mampu mengolah rasa, nah yaitu rasa kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kebersamaan, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, cinta tanah air, dan menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos. Nah, selanjutnya ada juga prinsip-prinsip pendidikan karakter, yaitu ada 10 prinsip-prinsip pendidikan karakter. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Nah, di sini guru harus mempromosikan atau mengajarkan banyak dasar etika agar menjadi basic dasar karakter siswa. Yang kedua, mengidentifikasi karakter siswa secara komprehensif supaya menyangkut pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, praktik, dan efektif untuk membangun suatu karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Contohnya adalah ekstrakurikuler, di mana dulu ketika SD ada namanya dokter kecil, ketika SMP dan SMA ada namanya ekstrakurikuler seperti PR, pramuka, dan yang lainnya. Nah, yang kelima, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mewujudkan perilaku yang baik. Yang keenam, memiliki cangkupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang. Nah, yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membangun mereka untuk sukses. Yang ketujuh adalah mengusahakan tumbuhnya motivasi dari peserta didik. Yang kedelapan, memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter. Nah, di sini jadi tidak hanya guru yang mengajarkan pendidikan karakter, tapi semuanya, semua orang yang ada di lingkungan
sekolah harus bekerja sama untuk membangun pendidikan karakter di sekolah. Oke. Selanjutnya adalah adanya pembagian kepemimpinan moral untuk dukungan yang luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. Nah, selanjutnya memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam membangun karakter yang baik. Nah, jadi tidak hanya pihak sekolah aja yang bertugas untuk membangun suatu karakter. Nah, tapi yaitu adalah keluarga, terus lingkungan masyarakat dan semua lingkungan peserta didik, karena lingkunganlah yang dapat mempengaruhi suatu karakter suatu anak. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan pendidikan karakter di Indonesia. Ternyata ada loh kelemahan pendidikan karakter di Indonesia ini. Nah, yaitu dalam kaitan dengan pemahaman watak masyarakat Indonesia yang berkembang. Nah, dan banyaknya budaya-budaya yang masuk dari luar negeri dinilai menyimpang dari nilai-nilai watak yang diharapkan. Maka peran pendidikan baik formal maupun non-formal menjadi sangat penting nih. Nah, suatu pendidikan karakter tentunya mempunyai beberapa kelemahan. Nah, berikut adalah kelemahan pendidikan karakter. Yang pertama, fungsi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sekdisnas, yaitu pendidikan nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak terimplementasikan dalam kurikulum secara integratif. Nah, di sini contohnya banyak sekali nih mata pelajaran yang tidak mencakup tentang pendidikan karakter. Contohnya adalah pendidikan IPA. Nah, pendidikan IPA akan terfokus hanya pada pendidikan IPA. Pendidikan bahasa akan hanya terfokus pada pendidikan bahasa, dan hanya beberapa saja mata pelajaran yang membahas tentang pendidikan karakter. Contohnya adalah mata pelajaran agama dan PPKN. Nah, di sini memang diajarkan untuk bagaimana cara mempunyai karakter yang baik. Nah, yang kedua, masih belum mantapnya budaya nasional yang secara konseptual dapat diaplikasikan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang menyebabkan manusia Indonesia itu kurang memiliki karakter yang kuat. Nah, yang ketiga adalah program pendidikan. Nah, termasuk penataan P4 yang harapannya dapat memperkuat karakter manusia tidak mencapai sasaran. Nah, bahkan ada yang mengatakan makin tinggi pola peraturan P4 yang diikuti seseorang, maka semakin lemah karakter nasionalismenya. Nah, termasuk pula pendidikan yang pada awalnya lebih menunjukkan hasil pembentukan karakter yang kuat. Nah, tapi lama-kelamaan hanya berfokus pada materi saja. Contohnya adalah ada beberapa ekstrakurikuler nih yang dulu mengajarkan pendidikan karakter, ya, tapi sekarang hanya terfokus tentang materi-materi yang menyangkut tentang ekstrakurikuler tersebut. Nah, sampai di sini pada kesimpulannya, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
Oke, sampai di sini apa sudah dapat dipahami tentang urgensi pendidikan berkarakter? Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan tentang pendidikan karakter. Sekian, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.